Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua di akhir pekan ini. Bagaimana keadaan Anda semua? Tetap sehat dan tetap semangat. Itu yang harus selalu kita jaga terus ya. Perilaku mantan Wakil Menteri Desa Profesor Paiman Raharjo ini makin mencurigakan. Ini berkaitan dengan tuduhan bahwa dia yang mencetak ijazah palsu dari mantan Presiden Jokowi di pasar Pramuka Pojok. Mantan agen Badan Intelijen Negara atau BIN Sri Rajasa Chandra mendapat informasi Paiman mengintimidasi sejumlah wartawan agar tidak lagi memberitakan persoalan dugaan ijazah palsu Jokowi yang disebut-sebut dicetak di pasar Pramuka Pojok. Ini kan kabar ini yang pertama kali yang mengungkap adalah kader PDIP Vitor Suryadi yang sekarang kemudian dia sudah dipecat akhirnya dari kantornya di kantor Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Levelnya sama dengan kementerian ini sekarang dipimpin oleh mantan politisi PDIP yang lebih dekat dengan Jokowi, yakni Budiman Sujatmiko. Menurut Pak Iman, para relawan sedulur Jokowi yang dia pimpin itu sekarang ini tengah bergejolak dan dia khawatir kalau pemberitaan soal pasar Pramuka Pojok itu dan kemudian juga namanya terus diungkit-ungkit itu akan menimbulkan kegaduhan. Info tersebut dibagikan oleh Sri Rajasa dalam sebuah artikelnya yang diunggah di sejumlah media dengan judul Tangkap Pak Iman Raharjo, Batasi Media, Ancaman Bagi Demokrasi. Ini saya bacakan salah satunya ya di Baranyus ini. Jajaran media malam tadi 3 Juli 2025, ini maksudnya berarti Kamis yang lalu ya, dikagetkan dengan beredarnya pesan WhatsApp dari mantan Wakil Menteri Desa Paiman Raharjo. Isinya seperti ini. Kepada para awak media untuk sementara tidak membahas isu ijazah Jokowi dicetak di pasar Pramuka Pojok. Karena terjadi gejolak relawan sedulur Jokowi di beberapa wilayah Jakarta dapat meluas dan gaduh. Narasi Paiman yang membatasi media untuk membahas isu ijazah Jokowi dengan alasan terjadinya gejolak relawan sedulur Jokowi adalah bentuk teror terselubung terhadap media yang akan dihadang oleh kekuatan massa relawan sedulur Jokowi. Fenomena teror terselubung yang dilakukan oleh Paiman terhadap media sudah dapat dikategorikan sebagai terorisme politik yang melibatkan relawan sedulur Jokowi sebagai pelaku teror. Di samping itu, kepanikan Pak Iman kemudian dia mengerahkan relawan seluruh Jokowi untuk menghadapi isu pasar pramuka. Justru memperkuat kecurigaan publik terhadap Pak Iman yang diduga memiliki benang merah dengan dugaan kasus ijazah palsu Jokowi. Pak Iman Raharjo nampaknya lupa jika majikannya tidak lagi sebagai presiden, sehingga cara-cara teror yang dilakukan Pak Iman berpotensi memberi konsekuensi hukum yang dapat menjerat Pak Iman. Tindakan Pak Iman menghalangi media untuk memberitakan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi adalah tindakan obstruction of justice dan melanggar pasal 221 KUHP dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 atau Undang-Undang Tipikor, yakni obstruction of justice, berpotensi merusak integritas institusi peradilan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Kepada pihak kepolisian didesak untuk segera memeriksa Paiman agar tidak terjadi aksi-aksi teror dengan mengeksploitasi relawan sedulur Jokowi. Oh, maksudnya seperti itu ya. Jadi ini memang kalau kita baca baca WA-nya nggak terlalu nyata itu ya intimidasinya. Tapi kalau kita cermati memang ya itu ada ancaman terselubung ya karena kan dia sebenarnya ketua relawan sedulur Jokowi ini. Artinya kalau ada gejolak dia bisa dong ya mengatasinya dia menenangkan gitu ya. Nah, tapi kalau dia menyatakan seperti itu seolah-olah dia merasa tidak bisa bertanggung jawab ya kalau sampai ini terus-menerus dipersoalkan nanti relawan di bawah dia ini akan membuat chaos gitu. Paiman ini memang kalau kita cermati jadi apa ya? Kita jadi penuh tanda tanya kenapa dia sangat khawatir dengan soal Pramuka Pojok ini ya dengan peran dia di Pramuka Pojok. Kalau dia tidak merasa melakukan itu, harusnya dia hadapi saja begitu ya. Apalagi ini kan bisa disebut sebagai baru rumor, baru kabar yang disampaikan oleh Vitor Suryadi. Sesungguhnya kalau pada waktu itu dia tidak bereaksi terhadap berita yang disampaikan oleh Vitor Suryadi, dia nggak akan terseret-seret
seperti ini dah, bahkan bukan hanya terseret, sekarang dia dicurigai gitu ya. Banyak orang sekarang malah meyakini bahwa memang Pak Iman pelakunya gitu. Padahal kan sebenarnya soal ijazah palsu dan dicetaknya di Pasar Pramuka Pojok itu sampai sekarang sebenarnya juga belum ada kejelasannya. Tapi dengan sikap dari Pak Iman yang reaktif sejak awal gitu, yang kemudian dia membuat, dia juga sempat mengirim WA ke Roy Suryo sebelumnya, yang secara halus dia juga mengintimidasi dan meminta Roy Suryo untuk segera minta maaf supaya hidup dia bersama keluarganya bisa tenang begitu. Orang kan kemudian justru makin curiga, dan pada saat itu ketika terjadi muncul WA semacam itu, mantan agen BIN ini atau ex agen BIN Pak Sri Raharja, dia mendapatkan informasi di sana memang Pak Iman ini punya kios di Pasar Pramuka Pojok itu. Dan yang lebih mengejutkan kan kemudian dia membuat klarifikasi dan menyatakan dia memang betul pernah punya kios pengetikan skripsi di sana ya. Dan itu katanya di cuma tahun 97 sampai 2002. Nah, temuan dari Pak Sri Rajasa ini, agen, namanya juga agen intelijen ya, pasti telinganya masih di mana-mana, walaupun sudah pensiun, tetap saja itu jaringan-jaringan lama dia hidup. Dia mendapatkan fakta bahwa Pak Paiman itu punya kios di sana sampai tahun 2017, bahkan sampai tahun 2010 kan dia masih beredar di sana di Pasar Pramuka Pojok itu dan dipanggil sebagai Pak dosen. Ini Pak dosen tidak ada kaitannya karena dia menjadi dosen seperti yang dia sebutkan sebelumnya, bahwa setelah dia diangkat sebagai ketua prodi di Universitas Mustopo Beragama Jakarta, dia sudah tidak lagi punya cetakan di sana, tidak punya lagi kios pembuatan skripsi di Pasar Pramuka Pojok itu. Nah, ini yang kemudian membuat Pak Sri Rajasa ini bertanya-tanya kenapa ya dia membatasinya sampai tahun 2002. Apakah dia ingin membuat dia membuat cut loss gitu supaya dia tidak dikaitkan dengan pencetakan ijazah, dugaan pencetakan ijazah palsu Jokowi. Karena kan kalau kita lihat timelinenya, dugaan pembuatan ijazah palsu itu terjadi pada tahun 2012 ketika menjelang dia maju menjadi calon gubernur di Jakarta pada pilkada tahun 2012. Jadi kalau tahun 2002 saja dia punya di situ, berarti kan dia nggak bisa dikait-kaitkan. Kira-kira begitu logikanya. Justru inilah yang kemudian ditelusuri oleh Pak Sri Rajasa dan dia mendapatkan fakta yang berbeda. Dan nama panggilan dia Pak dosen di sana itu ya karena aktivitas dia dalam pembuatan skripsi palsu. Saya tidak tahu apakah kemudian ada kaitannya juga dengan ijazah palsu gitu ya. Nah, kalau sekarang kemudian dia mengintimidasi media itu atau memperikatkan secara ancaman ini, ancaman halus kepada media, mengapa dia melakukan itu gitu ya? Karena soal ini kan sebenarnya bisa dilokalisir, bukan menjadi persoalan dia pribadi gitu. Ini kelihatannya sudah menjadi persoalan buat Pak Iman. Nah, ini yang kemudian membuat Pak Sri Rajasa itu jadi makin curiga dan makanya meminta agar Pak Iman itu diperiksa oleh polisi. Perkembangan kasus Jokowi ini makin lama memang makin menarik. Sampai hari ini ya, sejak Pak Jokowi itu dia pamit mau menemani anak cucunya berlibur keluar kota pada hari Kamis tanggal 26 Juni lalu, sampai sekarang itu nggak jelas di mana keberadaannya. Hanya saja kan setelah sepekan dia menghilang, itu pada Kamis 3 Juli lalu tiba-tiba dia mengunggah 3 foto di media sosialnya itu ya, di Instagram dan di X. Dan di situ dia mengunggah 3 foto, dia tampak sedang bukan bermain ini ya, melihat 3 orang cucunya, ini ada anak dari Bobby itu sedang main di pasir di pantai. Dan kemarin itu kan kemudian menjadi tebak-tebakan di mana dia sedang bermain, menemani cucunya ini bermain, karena tidak ada keterangannya di mana dia sedang menemani cucunya bermain itu. Dan ini kemudian netizen malah penasaran dan menduga bahwa kalau dilihat fotonya itu kemungkinan itu foto editan gitu. Jadi bukan Jokowi benar-benar bermain di situ ya, karena memang kalau dilihat foto-fotonya agak aneh, walaupun buat Jokowi itu bukan satu hal yang aneh ya, karena kalau di pantai kok dia tetap pakai dress code-nya itu yang hitam putih begitu ya. Yang kedua, kok tidak ada engagement, tidak ada keterlibatan dia dengan cucunya kalau namanya bermain. Padahal sebelum dalam foto-foto sebelumnya ketika dia masih menjadi presiden, masih sehat walafiat, kalau namanya dia bermain dengan cucunya ya dia bermain betul gitu. Ada yang main bola, main layang-layang dan sebagainya itu. Jadi memang benar-benar bermain. Kali ini enggak gitu. Nah, yang belakangan kemudian juga menimbulkan kecurigaan dari
para netizen kan kemarin itu Pak Jokowi itu menggunakan kemeja putih yang tangannya digulung gitu ya. Ini kebiasaan lama Jokowi. Padahal sejak dia ketahuan sakit yang disebut oleh ajudannya bahwa dia alergi karena tidak cocok dengan udara dari Vatikan ketika dia utus Pak Prabowo untuk menyampaikan duka cita pemerintah Indonesia atas wafatnya Paus, itu setelah pulang dari sana dan kemudian dia katanya alergi kulit, dia pakai pakai kemejanya itu nggak pernah digulung lagi, bahkan lebih tertutup ya tangannya biarkan sampai panjang, kemudian bahkan dia menggunakan jaket yang lehernya tertutup oleh jaket dan sebagainya, jadi relatif terbuka. Kalau kemarin waktu dia main di pantai enggak, ini gaya lama dari Jokowi, jadi banyak orang itu curiga ya itu sebenarnya foto editing. Apalagi sehari sebelumnya ternyata orang kepercayaannya Pak Jokowi yakni Luhut Binsar Panjaitan mengaku dia bertemu dengan Jokowi di Bali. Jadi artinya Luhut secara tidak langsung ingin menyatakan bahwa Jokowi itu memang benar-benar berlibur, dia sedang berada di Bali, dan Luhut katanya setelah dia menyelesaikan beberapa pekerjaan di Bali, dia kemudian menemui Joko Widodo dan katanya kondisinya sekarang sudah mulai membaik dan memang sekarang sedang memulihkan kesehatannya dan sedang menemani anak cucunya gitu. Tapi para netizen ini juga pada nggak percaya dengan Luhut. Kenapa kalau dia bertemu dengan Jokowi dan Jokowi dalam kondisi sehat, pasti ada fotonya dong. Karena kan dia ingin meyakinkan publik. Bagaimana publik mau yakin kalau tidak ditunjukkan bahwa dia berfoto bersama dengan Pak Jokowi. Karena disebutkan dalam narasinya katanya dia bersama istrinya, Pak Jokowi itu juga dengan Ibu Iriana. Ya mereka saling kangen-kangenan lah gitu. Tapi anehnya foto yang dimuat untuk ilustrasi dari Instagramnya Luhut itu adalah foto mereka keduanya masih pakai pakaian formal dan mengenakan masker. Jadi ini diduga ya ketika Jokowi masih menjadi presiden dan itu karena masker itu berarti pada masa COVID itu ya. COVID itu berarti tahun 2020 sampai 2021. Jadi ini pun dianggap bahwa ini juga hoax juga, dan kok kemudian kalau kita lihat senada ini ya karena disebutkan di Bali maka kemudian fotonya ketika dia bermain itu ya di pantai gitu. Sampai hari ini ya bisa kita simpulkan belum jelas di mana keberadaan Jokowi itu. Apakah dia betul-betul berlibur di Indonesia gitu, bukannya berobat, atau kemungkinan lain ya dia memang menemani cucu-cucunya itu untuk cover sambil dia berobat gitu tuh. Nah, spekulasi yang terbaru ini, saya baru saja dapat informasi, tapi saya kira ini perlu dicek lagi keabsahannya. Sebenarnya Pak Jokowi itu nggak kemana-mana, jadi dia tetap di rumahnya di Solo. Saya tanya, loh kalau dia tetap di Solo, kemarin itu pergi kemana? Dia keluar rumah bawa koper gede-gede gitu ya. Nah ini penting dicek ya, katanya dia nggak kemana-mana, dan sekarang memang rumah Jokowi itu terlihat sepi, dan memang kalau misalnya terus seperti biasanya rame, terus rumahnya orang berdatangan, ini merepotkan buat Jokowi kalau dia misalnya nanti ada tenaga medis atau dokter yang datang ke situ, itu kan pasti akan menimbulkan spekulasi baru, sementara dia kan ingin mencitrakan bahwa penyakitnya itu ya penyakit biasa saja dan sekarang sudah mulai membaik. Sebab kalau dia liburan gitu ya, apalagi kemudian di dalam negeri pasti nggak bakal lolos dari mata netizen. Bahkan kalau sampai dia pergi ke luar negeri di belahan manapun di dunia ini, pasti itu foto-fotonya atau videonya akan bocor. Di samping itu kalau Pak Jokowi dia udah sehat, nggak mungkin dia hanya tinggal diam saja kemudian hanya memasang fotonya di Instagram. Orang seperti Pak Jokowi tipikalnya nggak seperti itu. Dia pasti akan show off ke publik bahwa dia nggak apa-apa kok, dia sehat gitu. Tapi kan nyatanya sampai sekarang kita belum mendapat bukti yang kuat bahwa dia memang sehat dengan muncul misalnya dalam bentuk video, dan kita pastikan bahwa video itu dia ambil ya pada hari-hari inilah gitu ya. Kan kalau video kan bisa aja video lama. Karena di media sosial ini di X itu saya juga baru dapat dikirimi ada video itu Pak Jokowi baru turun dari pesawat gitu ya, dari pesawat dan menggunakan jaket jeans juga, blue jeans juga, tapi rombongannya besar ini. Sampai cucu-cucunya ada digendong, ada pengawalan dan sebagainya itu. Nah, ini tapi nggak jelas juga kapan peristiwanya. Tapi saya tadi longok akun media sosialnya Pak Jokowi, nggak ada informasi bahwa dia udah kembali ke Solo. Kecuali kalau Anda punya informasi lain, tolong saya diingatkan ya. Jadi sebenarnya kemana Pak Jokowi itu? Apakah dia sedang menemani anak cucunya berlibur, atau dia sambil berobat dan anak cucunya juga ikut berlibur? Tapi kalau misalnya
ini kan karena bawa rombongan gede itu ya, membuat Pak Jokowi rasanya kan nggak mungkin anak cucunya itu terus di karantina terus ya. Kalau Pak Jokowi sedang berobat kan dia pasti dirawat, dan apalagi kalau di tempat yang eksklusif ya lokasinya ya itu publik agak susah untuk memantaunya. Tapi kan cucu-cucu yang kecil tuh yang 3 orang itu anaknya Bobby apa tahan kalau dia di di konsinyir gitu di satu tempat nggak kemana-mana. Jadi memang ini masih menjadi misterius ya keberadaan dari Jokowi itu. Nah, berkaitan dengan kasus soal ijazah Jokowi ini, perkembangan terbaru kan sesungguhnya kemarin itu ya. Kemarin itu maksud saya sebenarnya Kamis ya, karena ini hari Sabtu ya, berarti bukan kemarin ya. Kemarin lusa ya gitu itu. Ini kan disebutkan bahwa Roy Suryo, Rismon, dan kemudian Dr. Tifa itu akan diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Tapi ini nggak ada kaitannya dengan laporan Pak Jokowi, ini laporan dari para relawan Jokowi ini yang melaporkan itu. Ini dengan menggunakan undang-undang ITE, dan jauh-jauh hari sebelumnya para pengacaranya sudah menyatakan menolak untuk hadir gitu. Kenapa? Karena ini mereka nggak punya legal standing. Alasannya apa mereka mengajukan itu? Kalau menggunakan undang-undang ITE, kita kembali lagi tuh seperti di eranya Jokowi gitu, yang menggunakan pasal karet, dan relawan atau buzzer itu dengan mudah kemudian melaporkan siapa saja orang yang dianggap mengganggu Jokowi dan kemudian ditindak oleh polisi. Nah, tapi menurut Roy Suryo, kalau kemarin dia tidak datang, tidak memenuhi panggilan, dia bukan mangkir. Ini penjelasan Roy Suryo pada hari Jumat, berarti kemarin ya. Dia menyatakan bahwa nggak ada, dia nggak terima undangan pemeriksaan, bagaimana mau mangkir kalau diundang pun tidak, kata dia. Informasi ini yang disampaikan oleh Roy Suryo ini aneh juga ya, karena sebelumnya Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Roy Suryo ya hari Kamis, dan itu katanya dilakukan terkait laporan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Saudara RS terjadwal akan diambil keterangannya dalam rangka klarifikasi di tahap penyelidikan hari ini. Itu Kamis kemarin itu ya, kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ari Syam Indradi kepada wartawan. Tapi kalau mereka sudah merasa melakukan panggilan, surat panggilan itu nggak pernah sampai kepada Roy Suryo. Jadi dia bukannya mangkir, karena dipanggil pun tidak. Jadi ini memang kelihatannya bukan hanya Jokowi, para pendukungnya, polisi sendiri juga kelihatannya kebingungan dalam situasi sekarang ini. Kenapa? Karena sebelum pemanggilan ini, kan kita juga mendapat kabar dari Mabes Polri bahwa akan dilakukan rekonstruksi ulang atau rekonstruksi khusus berkaitan dengan pemeriksaan ijazah Jokowi yang di Bareskrim. Karena ini oleh TPUA dilaporkan ke Biro Wasidik, pengawasan penyidikan, dianggap tidak proper apa yang dilakukan oleh Bareskrim ketika memeriksa ijazah Jokowi. Mereka menuntut dilakukan gelar perkara ulang, dan kemudian rencananya sebenarnya dijadwalkan akan dilaksanakan gitu pada tanggal 2 kemarin, tapi ternyata tidak jadi, dan kemudian diagendakan kembali. Nah, kalau kemudian ini Polda Metro Jaya memanggil Pak Roy Suryo, itu bukan karena soal ijazah palsu, sesungguhnya berkaitan dengan laporan dari para relawan yang dianggap itu menggunakan undang-undang ITE menimbulkan kegaduhan gitu. Karena apa yang mereka sebutkan ijazah Jokowi itu diduga palsu. Jadi ini kasusnya memang jadi Pak Baliet nih kalau orang Sunda menyebutnya gitu ya. Polisi sendiri saya kira pasti dalam situasi sekarang ini mulai wait and see, karena kan kekuasaan juga udah mulai bergeser ini. Jadi polisi pasti juga membaca dulu arah angin kemana. Apakah Jokowi itu masih cengkeraman kekuasaannya masih kuat, atau sebenarnya angin kekuasaan itu sudah mulai berubah, ada angin perubahan, sehingga mereka juga harus berhati-hati dalam kasus ini. Saya Subun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.